Kebinekaan bukan sekedar slogan, ia adalah identitas bangsa Indonesia, keberagaman suku, budaya, dan agama yang disatukan oleh semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di Surabaya ada simbol nyata dari kebinekaan itu, yaitu dua rumah ibadah besar yang berdiri berdampingan dengan damai, Masjid Nasional Al-Akbar dan Gereja Katolik Sakramen Maha Kudus. Masjid Nasional Al-Akbar merupakan salah satu masjid terbesar di Indonesia. Selain sebagai tempat ibadah umat Islam, masjid ini juga terbuka untuk wisata edukasi dan sering menjadi tujuan kunjungan dari berbagai kalangan termasuk non-muslim. Peletakan batu pertama Masjid Al-Akbar Surabaya dilakukan pada 4 Agustus 1995 oleh Wakil Presiden Indonesia saat itu, yaitu Tri Sutrisno atas gagasan Wali Kota Surabaya saat itu, yaitu Sunarto Sumo Prawiro. Masjid ini kemudian diresmikan oleh Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid pada 10 November tahun 2000. Di atapnya terdiri dari kubah besar yang mendominasi yang ditopang oleh 4 kubah kecil dan sebuah menara setinggi 99 meter di sebelah utara masjid. Angka 99 merupakan representasi dari 99 Asmaul Husna. Menara Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya mempunyai ketinggian 99 meter yang menawarkan pemandangan kota dari ketinggian. Pengunjung dapat naik menggunakan lift berkapasitas 8 orang. Di bagian atas tersedia kantin dengan berbagai camilan untuk menemani waktu bersantai. Tiket masuk menara sebesar Rp10.000 untuk dewasa dan Rp7.000 untuk anak-anak dan dapat dibayarkan secara cashless. Menara buka setiap hari pukul 8 pagi hingga 4 sore dan tutup sementara selama waktu sholat. Fasilitas yang ada di masjid ini sangat banyak, mulai dari 2 taman, yaitu Taman Peradaban dan Taman Asmaul Husna, perpustakaan, minimarket, gedung sekolah KBRA, MI, dan stay. Juga ada greenhouse serta urban farming yang menjadikan masjid sebagai contoh pertanian modern dan mendukung program ketahanan pangan nasional dengan memanfaatkan lahan yang terbatas. Lalu, kegiatan rutin yang ada di masjid ini seperti sholat 5 waktu secara berjamaah, Lembaga Kajian Islam dan Al-Quran atau LKIHI, Sekolah Yayasan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, sholat Jumat, ibadah bulan Ramadan, sampai sebagai tempat akad nikah. Tidak hanya menjadi tempat ibadah, Masjid Al-Akbar Surabaya juga menjadi ikon wisata religi yang memadukan kemegahan arsitektur modern dan nuansa Islami yang menenangkan. Tidak jauh dari Masjid Al-Akbar, berdiri Gereja Paroki Sakramen Maha Kudus. Gereja ini menjadi tempat ibadah bagi umat Katolik di wilayah Surabaya Selatan. Pembangunan gereja ini dimulai pada tahun 1995 dan peletakan batu pertamanya dilakukan pada tanggal 14 September di tahun yang sama. Setelah melalui proses yang panjang, gereja ini mulai digunakan untuk misa perdana pada tahun 1998 dan diresmikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 10 November tahun 2000. Setahun kemudian, tepatnya pada 7 Januari 2001, gereja ini resmi menjadi sebuah paroki bawah Keuskupan Surabaya. Salah satu keunikan dari Gereja Paroki Sakramen Maha Kudus adalah adanya Taman Bunda Maria dan Geria Adorasi yang saling berhadapan di area luar gereja. Taman Bunda Maria menjadi tempat umat berdevosi kepada Bunda Maria dalam suasana yang sejuk dan menenteramkan. Sementara Geria Adorasi digunakan sebagai tempat penyembahan Sakramen Maha Kudus secara pribadi dan hening. Posisi kedua tempat tersebut yang saling berhadapan melambangkan keseimbangan antara penghormatan kepada Bunda Maria dan pemuliaan kepada Kristus. Penataan ruang yang harmonis ini tidak hanya memperindah kompleks gereja, tetapi juga mencerminkan nilai spiritualitas, kedamaian, dan keseimbangan iman umat Katolik. Sebelumnya, perkenalkan Pak, nama saya Keisha dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Mungkin Bapaknya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hendro dari Gereja Sakramen Maha Kudus di sana Surabaya. Kebetulan saya di sini mewakili gereja itu bergerak di bidang kerasulan umum yang harus ketemu dengan lintas iman.
Itu kebetulan yang ketua bidang yang bertanggung jawab di sini adalah saya. Seperti itu. Bisa diceritakan Pak, misalnya contoh konkret bagaimana umat Katolik di sini hidup berdampingan dengan masyarakat Muslim atau umat agama lain, terutama di Masjid Al-Akbar? Ya, kita selalu bekerja sama di Al-Akbar itu. Kita dalam hari-hari besar kita menyediakan tempat parkir, terus kita juga mengadakan kunjungan bersama. Kita kunjungan ke Masjid Al-Akbar dengan pengurus, juga bukan dengan Masjid Al-Akbar apa ya, yang di sekitar masyarakat. Kita juga berinteraksi karena kami umat Katolik itu harus bisa bekerja sama dengan siapapun dan tidak alergi dengan umat agama yang beragama dengan yang lain, seperti itu. Mungkin dalam ajaran Katolik sendiri, nilai apa yang menurut Bapak paling menekankan pentingnya menghormati perbedaan antar umat beragama? Menghormati perbedaan itu kita harus berbelas kasih, kita harus tidak memandang umat lain itu lebih rendah dari siapapun, bahwa kita itu diciptakan umat Allah itu adalah sama. Terakhir nih Pak, untuk pesan generasi muda, apa pesan dari Pak Hendro sendiri untuk kami sebagai mahasiswa agar bisa meneladani sikap toleransi begitu Pak? Toleransi itu tidak bisa hanya di bibir atau diucapkan, tapi harus dilakukan. Jadi di mana kita ada di masyarakat, kita harus saling menghargai apapun agama, apapun kepercayaan dari teman-teman ataupun anggota masyarakat, karena setiap orang itu berhak bebas beribadah dan dijamin oleh negara. Oleh karena itu kan kita harus saling menghormati. Tidak boleh beribadah, tapi kan kita mempunyai tujuan masing-masing. Jadi tujuannya kita itu adalah satu Allah. Memang tujuan kita itu caranya berbeda saja, cara beribadahnya. Ya. Baik, terima kasih Pak Hendro. Terima kasih. Kunjungan kami ke Gereja Sakramen Maha Kudus dan Masjid Al-Akbar membuka mata kami bahwa harmoni itu nyata, asal ada niat baik dan saling menghormati. Perbedaan bukan alasan untuk menjauh, tetapi kesempatan untuk saling mengenal dan belajar satu sama lain. Dari Surabaya kita belajar bahwa kedamaian itu tidak selalu berasal dari keseragaman, tetapi dari keberanian untuk menerima hati dengan terbuka. Mari kita jaga kebinekaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan menghargai perbedaan, kita benar-benar bisa bersatu sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Salam kebinekaan. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.